Baiklah teman-teman, biar saya tunjukkan ini kepada kalian. Biar saya tunjukkan sesuatu yang benar-benar indah yang baru saja datang dari Amerika Serikat. Sebenarnya ini keluar minggu lalu, tapi saya belum sempat membuat video sampai sekarang. Lihat ini. Kamu tahu itu apa? Itu Gubernur DeSantis dari Florida. Dia baru saja melarang hukum syariah di negara bagian Florida. Biar saya bacakan untukmu. Jadi Gubernur Ron DeSantis menandatangani undang-undang untuk memerangi kelompok teroris dan melarang hukum syariah di Florida. Jadi, apa artinya itu? Ini adalah undang-undang yang memperkuat perlindungan terhadap penerapan hukum asing dan hukum agama, termasuk hukum syariah yang melanggar hak-hak konstitusional, dan menetapkan perlindungan baru terhadap organisasi teroris yang beroperasi di Florida. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kurasa. Tapi apa artinya itu? Apa yang terjadi jika undang-undang seperti itu tidak disahkan? Undang-undang seperti itu sebenarnya adalah pesan untuk lawan-lawanmu bahwa, "Hei, kau tahu apa? Kami punya konstitusi, dan dalam konstitusi kami ada sesuatu yang disebut kebebasan berbicara yang mungkin kalian para penggembala tidak kenal. Tapi di negara besar kami, yaitu Amerika Serikat, itu adalah nilai dasar Amerika yang membedakan kami dari seluruh dunia." Maaf, saya harus memasukkan negara-negara Eropa juga karena Inggris telah mencoba mengesahkan RUU Islamofobia. Apa artinya itu? Jangan mengkritik Islam. Saya tahu mereka bilang itu tentang melindungi Muslim, tapi Muslim dan Islam berjalan beriringan. Oke, jadi jangan mengkritik Islam. Bahkan jika kami harus membatasi kebebasan berbicaramu, maaf, ya mau bagaimana lagi? Jadi, mereka telah melepaskan nilai-nilai mereka untuk menyenangkan budaya asing yang bermusuhan dan agresif. Hal yang sama juga terjadi di Australia. Kami punya undang-undang ujaran kebencian. Dan lucunya, dalam undang-undang ujaran kebencian di Australia itu, Anda bisa mengatakan hal-hal kejam dan jahat tentang komunitas lain, yaitu Yahudi dan Kristen, selama itu dalam konteks agama. Lihat betapa menyedihkannya itu benar-benar menyedihkan. Kebanyakan kebencian yang datang dari Muslim terhadap Yahudi, Kristen, dan para penyembah banyak dewa seperti Hindu, itu bersifat keagamaan. Jadi ketika Muslim mengatakan bahwa kita harus membunuh orang Yahudi dan bahkan batu-batu pun akan berkata bahwa ada orang Yahudi bersembunyi di belakangku, datanglah dan bunuh dia. Bagaimana kebencian yang bersifat keagamaan seharusnya dikecualikan dari undang-undang ujaran kebencian? Sebenarnya tidak seharusnya ada undang-undang ujaran kebencian. Saya adalah pendukung kebebasan berbicara ala Amerika. Oke, tapi saya bukan pendukung kebebasan berbicara secara mutlak. Saya tidak percaya bahwa Anda boleh mengatakan apa saja yang Anda inginkan. Seperti, saya tidak seharusnya bisa mengatakan bahwa kita harus bangkit dan kita harus mulai, bla bla bla. Saya tidak berpikir kita seharusnya mengatakan hal seperti itu, terutama di zaman media sosial seperti sekarang ini. Tapi seharusnya juga tidak hitam putih. Jadi intinya, ini tentang mengirimkan sinyal kepada lawan Anda. Jadi Muslim, saya lupa nama negara bagiannya. Ada seorang warga Amerika keturunan Bangladesh. Sebenarnya tidak. Dia bahkan tidak lahir di Amerika. Saya pikir dia adalah imigran Bangladesh generasi pertama. Ya, itu dia, kabar terbaru. Senator Demokrat Muslim dari Virginia memperkenalkan RUU untuk menjadikan Islamofobia sebagai kejahatan kebencian dan melacak warga Amerika dalam basis data kejahatan kebencian yang tidak menghormati Islam. RUU tersebut mengarahkan Kepolisian Negara Bagian Virginia, Jaksa Agung, dan Kantor Keberagaman, Kesetaraan dan Inklusi (DEI) untuk melacak dan mencatat kasus-kasus ini dalam sistem pelaporan kejahatan kebencian. Lihat orang-orang di sana. Saddam Aslan Salim, Saddam Hussein, seorang demokrat yang mewakili, tentu saja dia seorang demokrat. RUU tersebut secara resmi memasukkan definisi Islamofobia ke dalam undang-undang tentang penyerangan dan penganiayaan di Virginia. Ini masih berupa RUU, jadi saya tidak tahu apakah akan disahkan. Saya berharap itu tidak disahkan. Tapi satu-satunya cara untuk mencegah hal itu terjadi, Anda harus mengesahkan undang-undang seperti yang disahkan oleh Gubernur Ron DeSantis. Dan dia bukan satu-satunya. Tahun lalu, Gubernur Abbott, dia juga menandatangani undang-undang serupa. Gubernur Abbott menandatangani undang-undang yang melarang kompleks syariah di Texas. Abbott hari ini secara simbolis menandatangani RUU DPR 4211 menjadi undang-undang untuk melarang pengembangan properti perumahan seperti Epic City. Mereka mencoba membangun enklave kecil mereka sendiri, semacam ghetto mereka sendiri bisa dibilang, di mana tidak ada non-muslim yang diizinkan. Mereka bahkan membicarakannya. Mereka bilang, oh kami akan mulai memberlakukan biaya-biaya ini untuk non-muslim agar mereka tidak mau datang dan tinggal di antara kami. Tanah seluas 79 acre. Jadi seperti yang kamu katakan saudara, Masjid Homs adalah desa muslim sepenuhnya.
Jadi kami masih mendiskusikan namanya. Tapi nanti namanya akan memakai nama Muslim dan ada kata desa di belakangnya kan? Nama-nama jalannya, Khaldin, Tariq bin Ziyad, seperti para penakluk besar. Orang-orang harus mencari tahu tentang para penakluk itu dan tahu kemana kita akan pergi, ya. Islamofobia. Cari di Google Tariq bin Ziyad, tahu kan? Lalu kita ingin punya bagian-bagian berbeda seperti Andalusia, ini, itu, semua kejayaan masa lalu kita. Dan kita ingin mengembalikannya. Cara yang kita lakukan, saudaraku, kamu tidak bisa membuatnya eksklusif. Seperti non-muslim tidak diizinkan tinggal di sana. Yang kita lakukan ada yang namanya biaya asosiasi. Aku tidak tahu apa namanya di Dubai. Seperti biaya perawatan yang kamu bayar setiap tahun, biaya layanan untuk memotong rumput, membersihkan salju, dan lain-lain. Jadi biaya layanan itu 75% dari biaya layanan yang kamu bayar akan masuk ke masjid. Jadi mereka akan datang. Secara otomatis, jika kamu seorang Kristen yang taat, saya akan menyarankan, kenapa membantu Muslim, kamu tahu? Mereka Muslim dengan urusan mereka sendiri, kan? Jadi begini cara kita akan menempatkan klausul mereka. Dan pengacara kita sudah menaruhnya di sana. Pokoknya itulah yang mereka rencanakan. Mereka membicarakannya secara terbuka. Dari membuat kompleks syariah hingga melakukan penipuan dan diskriminasi terhadap orang Texas, ya disitulah bagian diskriminasinya muncul. Karena non-muslim akan enggan datang ke kota muslim yang luar biasa itu. Jadi teman-teman, itu hal yang baik. Itu yang kita butuhkan. Jika kalian ingin menghentikan penyebaran Islam, maka inilah yang harus kita lakukan. Karena suka atau tidak, Islam akan datang. Islam sedang menyebar. Islam itu sangat korup. Islam telah menyusup ke hampir setiap segmen masyarakat barat, baik itu di Inggris, Australia, atau Amerika. Saya yakin di Kanada juga sama. Mereka telah menyusup ke setiap segmen masyarakat kita. Dan meskipun mereka membenci Amerika, mereka meneriakan matilah Amerika, tapi anak-anak mereka, keponakan mereka, cucu-cucu mereka, mereka tinggal di Amerika. Lihatlah cerita berikut ini. Ini adalah Qasim Soleimani, orang yang dibunuh Trump pada masa jabatan pertamanya di tahun 2020. 6 tahun setelah Presiden Trump memerintahkan serangan yang menewaskan Jenderal Iran Qasim Soleimani, sekarang pemerintah federal mengusir keponakan dan cucu keponakannya dari Amerika Serikat, tempat mereka selama ini hidup dengan nyaman. Lihat ini, hijab untuk wanita Iran biasa. Wanita seperti Masa Amini dibunuh hanya karena memperlihatkan sehelai rambut. Lihat ini. Dan bukan hanya orang sembarangan. Orang ini, Soleimani, dia adalah kepala pasukan Quds. Mereka telah mendirikan patung-patungnya. Orang ini sangat dihormati di Iran. Mujtaba Hussein, pemimpin tertinggi yang baru, dia memiliki properti yang tidak dilaporkan di London. Mereka semua adalah pengorbanan korup bagi orang-orang biasa, sementara mereka menikmati kekuasaan. Orang-orang ini menikmati kekuasaan di Iran dan anak-anak mereka menikmati kemewahan luar biasa di negara-negara asing seperti Amerika dan Eropa. Kamu tidak bisa cukup membenci orang-orang ini. Dan kamu juga tidak bisa cukup membenci orang-orang yang tinggal di barat, yang berjoget dan memuja mereka. Kamu tidak akan pernah bisa cukup membenci mereka. Selama bertahun-tahun terakhir, Menteri Luar Negeri Marco Rubio sangat terlibat dalam upaya ini. Dan dia memposting ini. Hingga baru-baru ini, Hamadeh Soleimani Afshar dan putrinya adalah pemegang green card yang hidup mewah di Amerika Serikat. Afshar adalah keponakan dari Mayor Jenderal Iran yang telah meninggal, Qasim Soleimani. Dia juga merupakan pendukung vokal, kata Menteri Luar Negeri, dari rezim Iran. Para pendukung, bisakah Anda percaya ini? Lihatlah cara dia hidup. Dan dia adalah pendukung rezim itu. Dan saya telah melihat beberapa wanita Iran yang berpakaian terbuka ala barat menurut standar mereka, dan mereka justru menjilat rezim Islam. Saya jadi bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Lalu saya menyadari, oh, jadi karena mereka adalah kerabat dari orang-orang rezim Islam, makanya mereka menjilat mereka. Semua orang Iran lain yang berpenampilan seperti orang barat, mereka membenci rezim Islam. Afshar adalah keponakan dari Mayor Jenderal Iran yang telah meninggal, Qasim Soleimani. Dia juga seorang pendukung vokal, kata Menteri Luar Negeri, dari rezim Iran yang merayakan serangan terhadap orang Amerika dan menyebut negara kita sebagai setan besar. Minggu ini saya mencabut status hukum Afshar dan putrinya. Mereka sekarang berada dalam tahanan ICE, menunggu untuk dideportasi dari Amerika Serikat. Dan membuang mereka ke Iran. Tapi bukan hanya mereka saja. Tentu saja ya, mereka hanya pemegang green card, jadi mudah untuk mencabut status mereka. Tapi ada begitu banyak orang seperti ini. Mereka secara harfiah berjoget untuk rezim Islam. Mereka masih berdoa agar Amerika kalah. Mereka ingin tentara Amerika mati hanya supaya mereka bisa mengejek Trump dengan berkata, "Hah, ini perang ilegal." Hanya karena sindrom anti-Trump yang irasional,
Mereka berharap kematian menimpa tentara Amerika yang tidak melakukan apa-apa selain menjalankan tugas mereka. Begitu rusaknya orang-orang ini, saya sudah muak. Serius, saya tidak percaya ini. Setidaknya, perang Irak, menurut saya kita seharusnya tidak melakukan perang Irak. Saya sangat mendukung perang Afghanistan. Tapi selama perang Irak, saya tidak melihat orang Amerika bersorak untuk Saddam Hussein. Atau orang-orang yang setia kepada Saddam Hussein. Saya tidak ingat pernah melihat itu. Dunia dulu berbeda, mungkin 20 tahun yang lalu. Kerusakan sudah begitu dalam di masyarakat kita, sehingga kita perlu mengembalikan hukum makar. Jadi seperti yang saya katakan, Mandi Hasan, dia jelas-jelas simpatisan Islamis. Dia bukan hanya terkena sindrom kebencian terhadap Trump. Dia juga membenci Biden. Dia juga membenci Bill Clinton. Dia membenci semua orang. Dia membenci semua orang Amerika. Dia membenci negara Amerika. Dia benar-benar seorang ekstremis Islamis Syiah yang radikal dan garis keras. Karena dia pandai bicara, dia hanya memakai kedok sebagai liberal woke sayap kiri ekstrim. Bro, kamu percaya pada keledai terbang? Kamu percaya pada burka? Dan apakah ada yang pernah melihat istrinya? Mari kita lihat. Mehdi Hasan, istri. Tidak. Sebenarnya tidak, itu bukan istrinya. Tidak. Tidak ada yang pernah melihat istrinya. Oh, itu dia. Jadi, dalam postingan media sosial terbaru dari Oktober 2025, dia sudah menjadi sorotan publik hampir 20 tahun. Hasan menyebutkan bahwa dia menikah dengan seorang wanita berkulit coklat. Dia juga sesekali menyebutkan kehidupan keluarganya, seperti pada April 2025 postingan Instagram, dan seterusnya. Tidak ada yang pernah melihat istrinya. Tidak ada yang pernah melihat istrinya. Mehdi Hasan adalah seorang Islamis Syiah radikal garis keras. Dia adalah warga negara Amerika, sayangnya. Tapi dia membenci Amerika, dia mencintai Gaza, dia mencintai Hamas, dia mencintai rezim Islam Iran. Tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menjilat atau mendukung rezim Islam Iran. Dan itu bukan sekedar sindrom anti-Trump, dia membenci seluruh Amerika. Saya katakan, siapapun orangnya, dia pasti akan membencinya. Ya, dia biasanya mendukung Partai Demokrat, karena mereka satu-satunya orang bodoh yang menolak melihat siapa dia sebenarnya. Itu sebabnya dia pura-pura jadi orang kiri. Dia bukan orang kiri, dia bukan orang woke. Dia adalah seorang Islamis radikal. Jadi pertanyaan saya untuk Marco Rubio adalah, apa yang akan kita lakukan terhadap orang-orang seperti dia? Orang-orang ini adalah pengkhianat, Cenk Uyghur, parian anarkis. Setidaknya mereka pura-pura peduli dengan tentara Amerika Serikat. Mereka punya sindrom kebencian yang kuat terhadap Israel. Saya rasa kita memang tidak bisa berbuat apa-apa soal itu. Tapi orang-orang yang benar-benar membenci Amerika, biar saya tunjukkan beberapa dari mereka. Saya harus menunjukkan agar Anda mengerti apa yang saya maksud. Saya bicara tentang orang seperti pria ini. Amerika adalah kanker. Amerika, pemerintah Amerika, sekularisme, demokrasi, kapitalisme, ini semua adalah kanker. Alasan saya mengatakan bahwa kita perlu mengembalikan hukum makar karena orang-orang ini tidak hanya mengucapkan kata-kata, oke? Mereka punya jaringan, mereka berhubungan dengan orang-orang. Orang-orang ini harus benar-benar diselidiki. Saya mengerti argumen kebebasan berbicara. Tapi sekali lagi, ini bukan orang kiri yang woke yang menggunakan hak kebebasan berbicaranya demi kebaikan Amerika menurut pandangannya. Dia berpikir bahwa kamu tahu, begitu kita membuka perbatasan dan semua orang akan duduk bersama dan bernyanyi kumbaya, itulah dunia khayalan tempat mereka hidup. Kita tidak bisa benar-benar melakukan apa-apa tentang itu. Kita hanya bisa berharap suatu hari nanti pengalaman hidup akan mengajarkan mereka sesuatu dan mereka akan menjadi lebih waras seiring bertambahnya usia. Tapi orang yang barusan saya tampilkan kepadamu, tidak ada yang akan mengubahnya. Dia setia pada Islam yang bertentangan dengan Amerika keamerikaan. Itu bertentangan dengan hal itu. Loyalitas utama saya bukan kepada negara manapun. Itu kepada pencipta bangsa-bangsa. Itu kepada Rabbul. Mereka punya ambisi yang berbeda untuk Amerika. Jadi itu adalah pengkhianatan. Orang-orang ini harus diselidiki. Lihatlah ini. Aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu yang sangat serius. Dan ini dia. Seperti membakar bendera Amerika. Demi Allah, itu pemandangan yang indah, tapi itu belum cukup. Kita butuh wallahi, yang artinya demi Allah. Kita harus membakar habis setiap sistem kapitalis dan imperialis yang ada. Kita harus membakar habis pemerintah Amerika Serikat alias organisasi teroris global sampai ke akar-akarnya. Kita tidak bisa lagi membiarkan orang-orang terburuk, paling kejam, jahat, dan menjijikkan memimpin kita. Karena mereka akan terus membuat dunia menjadi mimpi buruk yang nyata bagi semua orang. Jadi silakan saja terus bakar bendera Amerika Serikat yang menjijikan, berlumuran darah, syarat genosida, dan busuk
yang diciptakan oleh para pemilik budak. Aku benar-benar tidak peduli, tapi pastikan juga kamu melakukan bagianmu untuk membongkar semua sistem yang membuat semua kekejaman di dunia ini menjadi mungkin. Oke. Terima kasih dan bebaskan Palestina. Wanita ini mungkin terlihat agak bingung. Dia mungkin seorang Marxis kiri, tapi dia bilang wallahi dan sekali lagi dia mendukung Palestina. Kenapa semua Marxis ini punya rasa simpati untuk Palestina, tapi tidak untuk rakyat Iran yang telah dibantai oleh rezim tirani yang brutal ini? Karena itu dilakukan atas nama Islam, atau setidaknya Islam Syiah. Jadi Marco Rubio juga perlu melakukan sesuatu terhadap orang-orang ini. Mungkin bukan Marco Rubio, karena Anda tidak bisa begitu saja mencabut kewarganegaraan Amerika. Tapi Amerika harus segera menemukan solusi. Amerika harus melakukan sesuatu terhadap para pengkhianat anti-Amerika yang berasal dari dalam negeri. Saya pikir solusinya sangat sederhana. Kembalikan hukum pengkhianatan, bukan hanya untuk ucapan, tapi juga lihat keterlibatannya. Dia tidak hanya berbicara saja. Dia mungkin seorang wanita muda, seorang aktivis, dan pria satunya lagi. Mereka mungkin punya koneksi. Mereka mungkin terlibat dengan organisasi seperti ini. Lihatlah pria ini. Pria dari Ikhwanul Muslimin ini dengan jelas memberitahu Anda apa yang ingin mereka lakukan terhadap Amerika. Apa strategi kolektif kita? Apa visi kita untuk dunia? Proyek-proyek untuk reformasi dunia. Setidaknya itulah arti dakwah. Sekarang, dakwah berarti upaya menyebarkan Islam. Mereka ingin mereformasi seluruh dunia dari perspektif Islam, artinya menerapkan syariah di mana-mana. Itulah yang dilakukan Gubernur Ron DeSantis. Kita membutuhkan itu di setiap negara bagian Amerika. kita perlu berpikir secara strategis untuk mendominasi seluruh dunia. Untuk mendominasi seluruh dunia. Dan kita menata segala sesuatu secara strategis dan sesuai dengan keyakinan kita. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat ini dengan sebuah tanggungjawab. Umat berarti komunitas Islam. Jadi dia mengatakan Allah, Tuhan mereka, telah memberikan tanggung jawab khusus kepada komunitas Muslim, Yaitu untuk menyampaikan pesan Islam ke seluruh dunia. Kita sedang berada dalam fase transformatif dan apa yang akan datang akan benar-benar berbeza dari apa yang telah kita tinggalkan. Sekarang, berapa lama fase transformatif itu berlangsung, hanya Allah yang tahu. mereka benar-benar percaya bahwa dunia barat yang lama, karena saat ini dunia barat adalah pemimpin peradaban, akan hilang dan akan berubah menjadi dunia yang dipimpin oleh Islam. Jangan salah paham, itu adalah delusi, tapi kita tidak bisa meremehkan mereka. Itu bukan berarti kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita tetap harus mengenali ancamannya, lalu mencari cara untuk menghilangkannya. Membatalkan Green Card bagi orang-orang anti-Amerika adalah satu hal. Itu langkah yang baik. Saya tidak akan menolaknya. Kerja bagus, Marco Rubio. Tapi bagaimana dengan mereka yang memegang paspor Amerika? Hidupkan kembali Undang-Undang Makar. Saya rasa Amerika hanya pernah menjatuhkan hukuman mati kepada satu orang saja, dan itu pun saat Perang Saudara di abad ke-19. Jadi Amerika tidak memberikan hukuman mati, bahkan selama Perang Dunia II. Padahal ada beberapa orang yang diadili karena pengkhianatan. Dan saya rasa ada beberapa orang yang dipenjara seumur hidup. Tapi sebagian dari mereka kemudian diberikan pengampunan. Karena itu adalah kejahatan yang dilakukan karena keyakinan. Saya mengerti itu. Tapi dunia yang sedang kita tuju membutuhkan tindakan-tindakan drastis seperti ini. Kita harus mulai melakukan hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya jika kita ingin mempertahankan negara kita seperti dulu. Karena kamu sudah dengar orang itu, mereka akan datang. Mereka tidak akan berhenti. Dan kamu sudah melihat mereka di Iran, mereka tidak takut mati. Ini adalah kultus kematian. Mereka begitu teguh dalam delusi mereka tentang mati syahid sehingga mereka tidak takut mati. Bahkan setelah gencatan senjata, yang katanya gencatan senjata yang sudah saya bilang tidak akan bertahan lama, mereka mulai bertikai satu sama lain. Rezimnya mulai runtuh. Kaum garis keras berkata, berani-beraninya kalian, kami tidak mau gencatan senjata, kami ingin mati syahid. Jadi orang-orang ini tidak akan berhenti. Itulah sebabnya kami tidak punya kewajiban untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka.